Selamat malam para pendengar renungan harian edisi malam yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kembali saya akan membawakan renungan harian edisi malam dengan judul Hukum Kasih dan Kekudusan. Dan perikop yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan malam yang dikasihi Tuhan, dalam tindakan disiplin selalu ada maksud baik. Dan hukum Taurat diberikan bukan untuk membatasi kebebasan manusia, karena pada hakikatnya hukum Taurat adalah kasih. Dan iman Kristen tidak memisahkan antara kasih dan kekudusan. Kasih sangat penting, sehingga orang Kristen selalu berhutang untuk menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya, sebagaimana dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Demikian juga saudara-saudaraku halnya dengan kekudusan. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan malam yang Tuhan Yesus berkati, hal ini begitu penting sehingga Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus menasehati jemaat di Roma dan juga kepada kita sekarang ini dalam nada yang mendesak. Kita bisa melihatnya di ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Saudara-saudaraku, nasihat Tuhan yang pertama terdapat di dalam ayatnya yang ke-9, di mana kita harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Seberapa jauh seseorang dapat mengasihi dirinya, sejauh itulah kemampuannya mengasihi orang lain. Kasih tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kasih juga mempedulikan orang lain. Jika kita mengharapkan hal baik terjadi atas hidup kita, demikianlah seharusnya kita bersikap terhadap sesama kita. Nasihat Tuhan yang kedua terdapat di dalam ayatnya yang ke-10. Pada saat kita menunjukkan kasih itu adalah merupakan penggenapan daripada keseluruhan perintah hukum Taurat. Karena hukum Taurat menentang segala kejahatan yang mencederai hubungan manusia dengan Tuhan dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan malam yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang lain berarti tidak mencelakai sesama. Sebaliknya, mendemonstrasikan kekudusan sebagai lawan dari segala tindak kejahatan. Hamba Tuhan Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa hanya ada dua kemungkinan dalam hidup seseorang, malam dan siang, yaitu kegelapan atau terang. Saudara-saudaraku, kita harus meninggalkan perilaku malam, yaitu kemabukan, pesta pora, dosa seksual, perselisihan, iri hati, dan kedagingan lainnya. Karena kita harus mengenakan Yesus, yaitu hidup dalam terang, hidup di dalam kesopanan dan kekudusan. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan malam yang Tuhan Yesus berkati, kata menanggalkan dan mengenakan menunjukkan bahwa orang Kristen tidak dapat hidup di dalam daerah yang abu-abu. Orang Kristen harus menanggalkan kegelapan dan hidup dalam terang. Kasih dalam iman Kristen tidak membawa manusia kompromi dengan dosa, karena kasih sejati berjalan bersamaan dengan kekudusan.
Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.